Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Taqwa Usman. Nomor induk mahasiswa 190101010392. Di sini akan menjelaskan tentang karakteristik dan masalah perkembangan anak ADHD. Yang pertama yaitu pengertian ADHD. ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder adalah gangguan mental yang menyebabkan seorang anak sulit memusatkan perhatian serta memiliki perilaku impulsif dan hiperaktif sehingga dapat berdampak pada prestasi anak di sekolah. Kemudian, klasifikasi anak ADHD. Yang pertama yaitu dominan hiperaktif atau impulsif. Pada tipe ini, pengidap umumnya memiliki masalah hiperaktivitas dan perilaku impulsif. Kemudian yang kedua, dominan inatentif. Pada tipe ini, pengidap umumnya memiliki gejala tidak dapat memperhatikan dengan baik. Maksudnya di sini anak di sini dia tidak dapat konsentrasi dengan pandangan yang ia lihat itu. Kemudian yang ketiga yaitu kombinasi hiperaktif, impulsif dan inatentif. Yaitu pada tipe ini pengidap mengalami gejala hiperaktif, impulsif dan tidak dapat memperhatikan dengan baik. Begitu. Kemudian ciri-ciri anak ADHD. Ciri-ciri anak ADHD itu ada 4 macam. Yang pertama yaitu hiperaktif. Ciri ADHD yang paling umum yaitu ketika anak menjadi hiperaktif. Bahkan pada saat disuruh duduk dengan tenang, anak yang terkena ADHD biasanya tidak bisa duduk dengan tenang. Ia akan merasa tegang, cemas, dan bahkan sesekali berlari atau memanjat sesuatu. Yang kedua yaitu gangguan fokus. Selain itu, anak ADHD biasanya mengalami gangguan fokus atau inatensi. Hal ini ditandai dengan seorang anak tidak bisa fokus melakukan sesuatu pekerjaan. Bahkan, apabila ia mendengar suara bising sedikit saja, itu akan sangat mengganggunya. Kemudian, anak tidak bisa mendengarkan dengan fokus pada saat orang lain berbicara kepadanya, sering ceroboh dan bahkan melewatkan detail-detail pekerjaan. Tentunya ini sangat mengganggu dan berbahaya karena akan menyebabkan prestasinya di sekolah menjadi menurun. Kemudian mengalami beberapa kesulitan. Seorang anak dengan ADHD akan mengalami beberapa kesulitan seperti kesulitan bersosialisasi, kesulitan dalam mengorganisasikan tugas. Selain itu, ADHD pada anak menyebabkan penderitanya menjadi kurang dalam pendengaran, mudah lupa, dan bahkan menghilangkan barang, tidak mudah ingat pada barang-barang kecil seperti buku atau pensil. Kemudian yang keempat yaitu hiperaktivitas impulsivitas. ADHD anak ditandai dengan ciri anak akan melakukan sesuatu secara spontan tanpa memikirkan risikonya atau yang biasanya disebut dengan impulsif. Selanjutnya, hiperaktivitas impulsivitas ini biasa ditandai dengan anak tidak mampu duduk tenang, lari-lari di kelas, bahkan memanjat sesuatu, tampak merasa gelisah, tidak bisa diam dan bermain dengan tenang, tidak bisa berhenti berbicara, sulit menunggu giliran alias tidak sabaran, menjawab dengan cepat pertanyaan yang diajukan oleh orang lain pada dirinya, pada orang tersebut, belum selesai berbicara dan senang menginterupsi atau mengganggu orang lain. Kemudian selanjutnya yaitu penyebab ADHD pada anak. Yang pertama yaitu faktor genetik. Sekitar 80% membawa peranan terhadap pembawaan ADHD ini. Anak yang memiliki orang tua dengan ADHD berpeluang 8 kali untuk mendapatkan anak ADHD. Namun, gen seperti apa yang dapat menurunkan genetiknya pada kasus ini masih belum dapat ditentukan dengan pasti. Kedua yaitu faktor lingkungan.
ADHD juga bergantung kepada kondisi gen tersebut dan efek negatif lingkungannya. Jika ini terjadi bersamaan, maka dapat dikatakan bahwa lingkungannya memiliki resiko. Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan psikologis, lingkungan fisik, dan lingkungan biologis. Kemudian, adanya fungsi yang berbeda pada otak. Penjelasan sederhananya bahwa secara biologis ada dua mekanisme dalam otak, yakni eksitasi atau aktifnya sel-sel saraf dan inhibisi atau terhambatnya sel-sel saraf. Reaksi eksitasi dilakukan melalui panca indera. Kemudian neuroanatomi. Jika membicarakan dari segi neurologis, terdapat kesimpulan bahwa ADHD terjadi karena adanya gangguan pada perkembangan otak di usia dini. Yang dimaksud dengan neuroanatomi adalah adanya perbedaan bentuk dari beberapa daerah di bagian otak. Kemudian kimiawi otak. Adanya perbedaan neurokimiawi di otak pada anak dengan ADHD menyebabkan terdapat perbedaan dalam penyampaian sinyal-sinyal di dalam kotak. Informasi yang diterima melalui panca indera yang nantinya akan dihasilkan sebagai perilaku terganggu, sehingga anak menjadi lambat untuk merespon. Gangguan ini dikarenakan dua sistem neurotransmitter, yakni dopamine dan sistem adrenalin. Kemudian yang terakhir yaitu yang selanjutnya yaitu perkembangan kognitif, kepribadian, emosi, dan sosial anak ADHD. Pertama yaitu perkembangan kognitif. Kemampuan kognitif anak ADHD dapat dilihat dari tes kecerdasan anak-anak penderita ADHD memperoleh nilai lebih rendah dalam berbagai pengujian. Kemudian yaitu perkembangan kepribadian. Anak ADHD cenderung bertindak ceroboh, mudah tersinggung, lupa pelajaran sekolah dan tugas rumah, kesulitan mengerjakan tugas di sekolah maupun di rumah, kesulitan dalam menyimak, kesulitan dalam menjalankan beberapa perintah, sering keceplosan, bicara tidak sabaran, gaduh dan bicara berbelit-belit, gelisah dan bertindak berlebihan, terburu-buru, banyak omong dan suka membuat keributan, dan suka memotong dan ikut pembicaraan orang lain. Kemudian yaitu perkembangan emosional. Perkembangan emosional anak mempengaruhi kondisi anak berkebutuhan khusus hiperaktif dan gangguan konsentrasi atau bisa dikenal dengan ADHD. Sehingga anak kurang memahami emosi dalam diri seperti menunjukkan ekspresi bahagia, kemarahan, dan kekecewaan yang berlebihan. Kemudian terakhir yaitu perkembangan sosial. Anak dengan ADHD dapat tertinggal 1 atau 2 tahun dalam perkembangan sosial mereka. Para ahli menyatakan bahwa keterlambatan perkembangan sosial yang dialami anak dengan ADHD berhubungan dengan ketidakmampuan anak dalam menangkap isyarat sosial dan pesan-pesan nonverbal yang ada pada konteks-konteks sosial. Kemudian yang terakhir yaitu layanan pendidikan bagi anak ADHD. Peran khusus yang diberikan sekolah inklusif bagi anak dengan ADHD diantaranya adalah dengan merancang kurikulum khas yang disesuaikan dengan karakteristik anak didik dengan ADHD, serta adanya guru pendamping di dalam kelas yang membantu guru utama menyampaikan materi pembelajaran di dalam kelas itu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Unzur maqala wala tanzur man qala ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.